Penaklukan Persia, Pertempuran Qadisiyah bagian kelima. Pertempuran hari ketiga berlangsung hingga semburat merah muncul di ufuk timur. Tanda matahari akan terbit. Memasuki hari keempat, kedua pasukan telah berada di ambang batas ketahanan manusia. Setelah bertempur hampir 24 jam, mereka berada di puncak kelelahan fisik dan mental. Tanpa sempat beristirahat yang cukup, para perwira pasukan Muslim mengadakan pertemuan membahas strategi selanjutnya. Al-Qaqah bin Amr mengatakan bahwa stamina pasukan Muslim lebih tangguh daripada Persia. Jika pertempuran dilanjutkan dalam beberapa jam lagi, kemenangan akan segera diraih. Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian memberikan kewenangan kepada Al-Qaqah untuk memimpin pasukan di lapangan. Ketika matahari belum begitu tinggi, Al-Qaqah telah menggerakkan kontingennya ke arah Persia. Persia tidak menduga akan mendapatkan serangan dari pasukan Muslim setelah pertempuran baru saja usai menjelang fajar. Tanpa persiapan strategi dari formasi tempur, pasukan Persia dipaksa mengadu senjata dalam kondisi kelelahan. Fisik dan mental yang merosot drastis mempengaruhi jalannya pertempuran. Pasukan Persia pun mulai berjatuhan. Situasi bertolak belakang dengan pasukan Muslim. Meskipun didera kelelahan, mental tempur mereka justru semakin meningkat. Peluang memenangkan perang sudah di depan mata. Bagaimanapun juga, Persia unggul jauh dalam kuantitas. Dengan kelebihan tersebut, hingga tengah hari, gelombang serangan masih mampu mereka tahan. Setelah matahari bergeser ke arah barat, dua sayap Persia mulai kehilangan posisi. Mereka bergeser semakin mundur ke tepian sungai. Persia semakin banyak meninggalkan celah. Al-Qaqah dan unit kavalerinya memanfaatkan situasi tersebut. Unit yang dipimpin Al-Qaqah bin Amr berhasil mencapai posisi Rustum. Di tengah-tengah kontak senjata yang berkecamuk, badai debu tiba-tiba melanda medan pertempuran. Badai debu juga merobohkan panggung tempat Rustum mengawasi jalannya pertempuran. Pasukan Persia semakin kalang kabut dengan datangnya badai debu. Situasi yang semakin kacau balau membuat unit-unit Persia melupakan perlindungan terhadap panglima mereka, Rustum. Badai debu membuat penglihatan di medan pertempuran sangat buruk. Hilal bin Ulafa yang berada di dekat Rustum pun tidak menyadari keberadaan panglima musuhnya itu. Badai debu yang pekat itu dimanfaatkan Rustum untuk lari ke arah sungai. Hilal yang melihat Rustum berlari ke arah sungai segera mengejarnya. Terjadi pertarungan di tepian sungai. Rustum yang terpisah dengan pasukannya terlibat duel dengan salah satu perwira Muslim, Hilal bin Ulafa. Rustum, panglima tertinggi pasukan Persia, tidak selamat dalam duel tersebut. Badai debu yang masih melanda medan pertempuran membuat pasukan Persia tidak menyadari panglima mereka telah tewas. Ketika matahari sudah semakin condong ke arah barat, badai debu berakhir. Pasukan Persia telah mengetahui tewasnya panglima mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas yang sejak awal sudah mendengar tewasnya Rustum memerintahkan serangan skala besar untuk mengakhiri perlawanan Persia. Demoralisasi melanda seluruh pasukan Persia. Tanpa kepemimpinan, pasukan Persia mencoba melarikan diri dengan menyeberangi sungai. Namun, banyak di antara mereka yang hanyut dan tenggelam. Jalinus segera mengambil alih komando. Dia berhasil menguasai ujung jembatan dan menyelamatkan sebagian pasukannya. 19 November 636 Masehi, pertempuran Qadisiyah berakhir dengan kemenangan pasukan Muslim. Dalam beberapa hari pertempuran, Persia kehilangan setidaknya 40.000 pasukannya. Sedangkan di pihak pasukan Muslim, sekitar 6.000 pasukan gugur dalam pertempuran. Sementara itu, sisa-sisa pasukan Persia yang dipimpin Jalinus mencoba melarikan diri ke Najaf. Saat memerintahkan Zuro dan unitnya mengejar pasukan Jalinus, di perlintasan antara Kharoro dan Sailahun, pasukan Jalinus disergap oleh unit Zuro. Duel dua perwira kembali terjadi. Zuro langsung menghadapi Jalinus di medan pertempuran. Jalinus tidak selamat, begitu pula dengan sebagian besar pasukannya. Sa'ad juga memerintahkan pengejaran kepada semua pasukan Persia yang lolos dari Qadisiyah. Pada malam harinya, seluruh pengejaran selesai. Semua unit pasukan Muslim kembali berkonsentrasi di Qadisiyah. Kemenangan pasukan Muslim di Qadisiyah telah melempangkan jalan menuju pusat kekuasaan Persia. Namun, sebelum sampai di Ctesiphon,
pasukan Muslim masih harus menghadapi serangkaian pertempuran.